Ide Cerita Realita, podcast yang bakal nemenin kalian lewat obrolan santai, seru, tapi tetap penuh makna. Di Bicara, kita akan ngobrol tentang banyak hal, mulai dari pendidikan, kehidupan kampus, sampai cerita dan realita yang bisa kita alami sehari-hari. Bukan cuma sekedar cerita, tapi juga tempat berbagi ide, pengalaman, dan sudut pandang yang bisa bikin kita belajar bareng. Pokoknya, siapin cemilan kalian, pasang headset terbaik kalian, dan nikmati setiap obrolannya. Karena hari ini kita bakal mulai perjalanan cerita kita di Bicara. Selamat mendengarkan. Oke, sebelum itu kita izin memperkenalkan dulu untuk akrab lah. Nama saya Aryan Nurrahman Mutakin yang bakal nemenin kalian selama podcast ini berlangsung. Nah, biar makin akrab, kita kasih tahu dulu nih kenapa podcast ini hadir dengan nama Bicara, Bincang Ide Cerita Realita. Jadi, podcast ini dibuat sebagai tempat buat berbagi ide, cerita, pengalaman, dan realita yang sering kita hadapi, khususnya di dunia perkuliahan maupun pendidikan. Kadang-kadang dari obrolan santai justru muncul banyak pelajaran, inspirasi, dan sudut pandang baru yang bisa kita ambil bareng-bareng. Dan pastinya di setiap episode Bicara bakal ada topik-topik menarik serta tamu spesial yang siap berbagi cerita dan pengalaman mereka. Nah, di episode kita kali ini kedatangan tamu spesial dari dosen FKS UGJ. Halo, assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan rekan semuanya. Ya, ini ada Mas Ari ya. Mas Ari, terima kasih ya. Mas Aris ya? Arya. Oh, Arya. Mas Arya ternyata ada Mas Arya yang sudah hadir dan memandu kegiatan podcast di kesempatan ini ya. Perkenalkan, saya Laila Sari dan saya ini akrab dipanggil dengan panggilan Bu Lala. Saya salah satu dosen ya yang mengajar di program studi PGSD, tentunya di kampus di tercinta kita itu UGJ, Fakultas Pendidikan dan Sains ya. Saya di sini mengajar sudah cukup lama dan tentunya entah berapa mahasiswa yang mengenal saya, tetapi saya suka lupa mengenal mereka begitu ya. Oke, topiknya apa nih yang akan kita obrolkan di kesempatan sore hari ini? Jadi kan kali ini tuh maraknya sekali penggunaan AI, Bu. Ya. Jadi kehadiran AI ini dunia pendidikan itu lebih ke efektif atau meremehkan gitu. Oke, baik ya. AI, artificial intelligence, dan bentuk daripada AI itu cukup banyak ya. Mungkin teman-teman tahunya yang booming itu ChatGPT. Itu hanya bagian receh gitu ya. Ternyata banyak AI lain yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan. Jadi apakah katanya belajarnya efektif atau tidak? Ya. Nah, dari AI ini sebetulnya merupakan suatu tool atau suatu alat. Kalau dalam keseharian misalkan ada nih atau teman-teman mahasiswa dari Cirebon mau ke Jakarta, mau pakai apa ke sana? Ya cepat. Pakai kereta atau mau pakai pesawat dari Kertajati begitu ya. Nah, ataukah kita mau menggunakan sepeda motor? Nah, itu adalah pilihan. Nah, alat yang menghubungkan pada tujuan yang akan kita capai, itulah maknanya dari AI. Sehingga kita harus paham dulu bahwa AI ini merupakan suatu tools atau hanya sebagai alat di mana nanti akan membantu mempercepat adik-adik mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan baru, tetapi ini tidak melemahkan kemampuan berkritis. Nah, kalau hanya ingin mencari jawaban, itu pasti akan melemahkan. Ini apa sih jawabannya? Tetapi kita kan by proses. Ya, ketika adik-adik dari Cirebon mau ke Jakarta, pasti ada proses. Di jalan aku ketemu siapa dulu? Pedagang asongan mungkin. Saya berhenti dulu di SPBU. Nah, ini juga sama, ya. Kalau kita melihat AI ini adalah sebagai suatu kemampuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, itu adalah di mana kita mendapatkan proses pengalaman adik-adik mahasiswa untuk memperoleh suatu hasil. Jadi kita prosesnya, bukan hasilnya.
seperti itu. Jadi tergantung nanti sudut pandang seseorang terhadap AI itu, ya seperti itu. Nah, di tengah kemudahan AI ini yang bisa menjawab tuh berbagai pertanyaan dan tugas-tugas kan gampang sekali tuh Bu. Terus Ya. memang mahasiswa tuh berpikir atau memahami teorinya secara mendalam atau gimana? Ya, baik. Dengan AI itu kan anak-anak itu atau adik-adik itu merasa mendapatkan sesuatu yang instan ya, dan cepat dalam waktu yang hitungan detik seperti itu. Nah, itu sebetulnya itu adalah dalam rangka kita berpikir menganalisis dari jawaban-jawaban tersebut. Jadi kita ketika mendapatkan informasi jangan langsung mempercayai, tapi kita justru harus mencari sumber-sumber lain atau sumber-sumber akuratnya. Nah, oleh karena itu ini AI menjadi suatu mitra diskusi sebetulnya. Bahkan ya yang harus kita ketahui ternyata konseling, kadang kita kan kalau psikolog malu ya, jadi masalah kita akan terungkap. Sekarang ada tren loh, saking canggihnya AI, curhatnya itu ke orang lain, tapi ke AI. Dan AI itu akan memberikan jawaban-jawaban berdasarkan apa? Berdasarkan informasi yang sebelumnya kita berikan, dan di sana kita ada big bang datanya seperti itu ya. Dan sebaiknya ya jika kita AI ini dijadikan sebagai penjawab mesin tugas, maka apa sih yang kita peroleh? Pasti ilmunya segitu-gitu aja. Oleh karena itu kita tetap harus mencari sumber materi ataupun teori-teori dari berbagai sumber lain. Kalau dulu kan hanya buku ya, kita buku atau modul. Nah sekarang justru dengan adanya AI itu membantu kita untuk menggali informasi yang jauh lebih banyak. Itu ya. Penggunaan AI dianggap sebagai bentuk adaptasi teknologi ataukah justru menjadi jalan pintas? Oke, dalam pelajaran. Kadang-kadang ya ketika kita mengerjakan, aduh saking sudah mumet gitu kan ya, yang gue rasakan, aduh saya sudah tidak bisa berpikir, akhirnya dibukalah ponsel kita masuk ke ChatGPT, Cloud, Copilot, DeepSeek, apalagi tuh banyak ya. Nah kita akan mencari jawaban. Nah kalau kita seperti itu, maka itu bukan merupakan suatu adaptasi, tetapi itu merupakan jalan pintas. Karena apa? Karena otak kita tidak terbiasa untuk berpikir. Nah, kalau mau dijadikan adaptasi teknologi, maka AI itu akan mengerjakan. Boleh kita gunakan AI, tetapi hasilnya kita harus baca lagi, cek lagi, karena jawabannya itu berdasarkan biasanya itu dari informasi-informasi yang hanya selintas, tidak hafal atau tidak keseluruhan. Sehingga dengan adanya kita semakin banyak memberikan informasi pada AI, maka itu AI akan mengolahnya sehingga akan menjadi sesuatu hal yang baru, gitu ya. Sehingga kita harus memanfaatkan AI ini secara baik, tepat guna ya, agar memiliki keunggulan ketika kita belajar dan tentunya untuk bekerja di masa depan seperti itu ya. Kalau untuk dosen tuh Bu, itu tuh harus beradaptasi dengan perkembangan zaman kan Bu. Ya. Itu bukan pengganti kemampuan berpikir mahasiswa kan? Betul, tidak bisa digantikan. Di sini ya dosen bukanlah satu-satunya sumber informasi. Ini satu dulu ya. Informasi yang akan kita peroleh itu selain dari dosen, adik-adik pasti bisa melihat di digital library. Perpustakaan juga ada, tapi sayangnya sekarang kalau kita lihat perpustakaan itu bukan tempat mencari informasi. Yang ada di daerah sana adalah tempat untuk mengerjakan tugas, karena tempatnya sunyi, gitu ya. Nah, seperti itu, atau melakukan kegiatan diskusi. Padahal di perpustakaan kita bisa memperoleh info ya dari ilmu pengetahuan terdahulu. Loh, kenapa sih ada teori sekarang ini hadir? Nah, teori ini hadir, tentu ini merupakan kelanjutan, di mana cikal bakalnya adalah hasil temuan teori-teori sebelumnya seperti itu ya. Nah, sehingga kita sebagai dosen tentu ini menjadikan suatu tantangan, karena kita harus menjadi seorang fasilitator untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara tinggi, kritis ya, atau high order thinking skill pada mahasiswa tentunya. Nah, sehingga kita akan berikan yang namanya ada materi ya, mengajarkan literasi teknologi. Nah, dengan penggunaan AI bagaimana kita mengadopsinya, bagaimana kita memanfaatkannya. Karena jangan salah, dengan adanya teknologi ini jejak digital kita ini ada, hati-hati ya. Itu seperti itu.
kan AI ini semakin canggih Bu. Di masa depan perubahan kualitas pendidikan atau karakter terhadap mahasiswa itu ada mengapa gitu? Oke, nah ini di sisi karakter ya, tantangan yang muncul juga sangat luar biasa ya, dimana kemudahan dengan penggunaan AI ini tentunya akan mengurangi ketekunan ya, sehingga ada istilah Gen Alpha, apalagi sekarang dibilang generasi strawberry gitu ya. Jadi kalau dikasih challenge yang cukup rumit sedikit itu akan menjadikan down. Nah ini karena kita terbiasa mendapatkan sesuatu yang instan. Ada seseorang yang menyampaikan bahwa sebetulnya hidup kita itu siklus. Ketika satu keluarga dari keluarga yang kurang itu akan menghadirkan anak yang memiliki sesuatu hal kemampuan yang positif, baik itu skill ataupun ketangguhan yang sangat luar biasa. Dari keluarga yang sulit ekonominya, maka dengan keluarga yang sulit dia akan menjadikan anaknya itu tidak boleh sama dengan keluarganya, dengan ayah ibunya. Nah kemudian si anak tersebut tumbuhlah menjadi anak yang tangguh, struggle dalam menghadapi berbagai permasalahan. Nah ketika dia merasa seperti itu artinya apa? Dia sudah struggle, memiliki sisi ekonomi yang cukup lumayan, maka lahirlah keturunan berikutnya. Dengan keadaan orang tua yang struggle dari sisi ekonominya baik, akan lahir pula anak. Anak tersebut bagaimana? Kan sudah nyaman orang tuanya, dia akan mendapatkan kenyamanan. Ya, apakah anak yang sudah nyaman ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang membutuhkan pemecahan masalah? Nah, anak ini belum tentu struggle seperti itu. Akhirnya karena anaknya ini kurang baik, banyak terjadi kasus, maka akan tumbuh lagi, kembali lagi ke siklus awal dalam keadaan kepahitan. Nanti akan berputar terus seperti itu. Itu adalah siklus dalam kehidupan. Nah sehingga di sini ya sebagai seorang tentu adik-adik ini calon guru yang berada di posisi sekolah dasar, nah ini menarik sekali dengan AI. Ini kita akan menyengajakan kepada anak-anak kita ini bagaimana menjadikan mereka ini memiliki daya juang yang tinggi, lalu kebiasaan berpikir yang mendalam, sehingga nanti ketika kita memberikan materi kepada anak, itu materinya jangan berupa kalau ini instan. Contohnya 1 ditambah 1 berapa hasilnya? 2. Tetapi bagaimanakah kita mendapatkan angka 2? Itu pertanyaan yang berupa open-ended. Ya, dengan pertanyaan kita mencari angka 2 tentu banyak cara kan? Boleh kan kita menyampaikan 5 ditambah negatif 3? Bisa. Hasilnya 2 kan? 5 ditambah negatif 3? 2. Bisa kan? Atau 1 ditambah 1? 0 ditambah 2? 5 tambah 0? 0 tambah 2 hasilnya 2. Bolehkah saya mengatakan 1000 dikurangi 998? Boleh, itu hasilnya 2. Nah, itu trik-trik yang akan kita berikan kepada siswa kita agar apa? Agar anak kita itu memiliki karakter yang kuat, meskipun AI berseliweran, tapi anak bisa mencari solusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa pertanyaan open-ended yang memiliki banyak jawab, dan itu sangat luar biasa dengan pemberian proyek-proyek kegiatan pembelajaran seperti itu. Ya, dimana masa depan pendidikan itu kan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi loh. Buktinya orang tua kalian canggih-canggih kan, hebat-hebat, apakah dari dulu gara-gara ada AI? Enggak ada, ya gitu. Tetapi juga oleh kemampuan kita dalam membangun manusia yang tentunya berintegritas ya, bertanggung jawab serta memiliki budaya dalam kemampuan berpikir kritis. Luar biasa ya. Kenapa terpana ya dengan AI? Ya, baik, di kesempatan podcast kali ini ya ada satu closing statement yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman, di mana AI ini tetaplah menjadi sebagai alat untuk memperkuat kecerdasan manusia, tetapi tidak berperan untuk menggantikan proses berpikir manusia. Seperti itu ya closing statement dari saya. Baik teman-teman, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung episode podcast bicara bincang ide cerita kita. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah berbagi wawasan dan pengalamannya kepada seluruh pendengar yang menyimak hingga akhir. Semoga
Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua yang saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Komen dan subscribe guys.